Iya, kita langsung bahas di trending topik yang pertama terkait Ketua KPU Hasyim Asyari yang ternyata pencariannya lebih dari 7.000 menjadi trending. Udah tahu belum kenapa? Nah ini ya, Ketua KPU Hasyim Asyari dinyatakan karena melanggar kode etik ya lantaran menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dan sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ini adalah berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU dan sanksi yang diberikan lantaran KPU ini menerima pendaftaran ya putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Sementara juga Ketua KPU Hasyim Asyari ini dinilai tidak cermat dan tidak profesional ya dalam menjalankan tugas serta melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 saat menerima pendaftaran pasangan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Nah, jadi waktu itu usai menerima berkas, Hasyim Asyari ini langsung mengatakan bahwa dokumen pendaftaran paslon tersebut lengkap seperti itu ya. Nah, ini sudah menyalahi ketentuan. Jadi anggota KPU yang lain juga diduga melanggar kode etik ya. Jadi bukan hanya Ketua KPU tapi ada anggota KPU lain yang diduga melanggar etik karena menerbitkan surat edaran bukan ke internal KPU tetapi langsung ke partai politik peserta pemilu. Nah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ini juga menyoroti tanggal pengiriman konsultasi perubahan PKPU kepada DPR RI yang waktu itu ternyata baru dikirimkan pada tanggal 23 Oktober atau 7 hari setelah putusan MK. Padahal waktu itu kan kita lihat bersama ya ada peraturan DPR yang masih memungkinkan rapat dengar pendapat digelar pada masa reses. Jadi ada sejumlah hal yang ternyata ini merupakan sudah akumulasi sebetulnya yang harus diterapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU dan juga anggota KPU. Nah, kalau kalian melihat sudah terjadi hal seperti ini ya, ada pelanggaran etik dan dikit lagi loh, tinggal menghitung hari loh ini pencoblosan pada 14 Februari 2024. Seperti apa tanggapannya? Boleh kalian memberikan ragam cuitan-cuitan tapi tetap sopan dan santun ya di platform TikToknya. Segera nanti saya bacakan. Ya, dan juga masih berkaitan dengan hal ini, putusan ini tak berimplikasi ternyata ini menurut pengamat dan juga sejumlah pakar hukum tata negara bahwa dinilai putusan ini tidak berimplikasi secara langsung kepada status Gibran sebagai cawapres itu karena putusan tersebut terkait etik begitu ya, dan ini masih bisa ditindaklanjuti sebetulnya ke Bawaslu atau juga ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bukti hukum untuk kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau kita lihat hasil akhirnya nanti gimana ya kalau udah ada di MK. Tapi MK aja kan sempat menjadi catatan ya dari MK-MK. Jadi seperti apa? Nah, kita lihat dulu nih pemirsa dan juga para followers TikToknya Metro TV merespon putusan sidang DKPP Hasyim Asyari tidak banyak memberikan komentar. Hasyim Asyari menyebut sudah menjalani sidang dengan DKPP sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menghormati setiap putusan sidang DKPP. Kita saksikan bersama pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asyari. Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Tidak ingin banyak berkomentar katanya, tapi bagaimana dengan warganet? Apakah bisa menahan diri untuk berkomentar? Coba kita langsung saja melihat ragam tanggapan dari akun X yang sudah dihimpun ini ya dari warganet. Kita langsung bacakan ya dari @duinxxx. Walaupun terlambat tapi setidaknya masyarakat tahu ada yang dilanggar. Kemudian dari @beforexx, dia sudah kena kasus pelanggaran etik kesekian kalinya. Posisinya aman-aman aja sampai sekarang. Jadi gunanya apa ya diumumkan kalau melanggar seperti itu. Ada lagi dari tweet sekian-sekian. Iya, oke. Terus kenapa tetap dilanjut? Konsekuensinya apa? Nah, ini tentunya pertanyaan yang nanti kita akan tunggu bersama ya kelanjutannya seperti apa. Karena memang sejauh ini masih hanya sanksi atas langgar kode etik. Dari si XXX, apa itu katanya ya, kemarin udah banyak dokumen dikomentarin publik kemana aja setelah debat final ini, katanya tidur kah? Oke, satu lagi ya,
Cuitan dari @tisuk_xxx, sudah banyak bukti yang keluar. Terus apa tindaknya? Jadi masyarakat ini menunggu tindak lanjutnya seperti apa. Apakah cukup hanya dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir? Peringatan keras terakhirnya seperti apa nantinya ketika memang ada pelanggaran lain begitu ya. Kita simak dulu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyebut putusan sidang DKPP tidak akan merubah putusan lembaga yang sudah diambil sebelumnya. Kita simak pernyataannya. DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disampaikan penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Proses telah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk memberikan komentar karena putusan di KPP harus dilaksanakan dan tidak ada kemudian DKPP juga merekomendasikan terhadap hal ini kan, terhadap proses-proses yang telah dilalui. Jadi memang DKPP itu putusannya hanya menyatakan pelanggaran ya, tidak ada soal rekomendasi soal pencalonan dan lain-lain. Oh, tidak ada kan, memang tidak ada, dan juga terkait dengan profesionalisme penyelenggara. Tapi ini merupakan koreksi ya, juga pengingat bagi penyelenggara pemilu agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.